Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati, insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ketua Yayasan, yaitu Bapak Haji Iman Sukandar. Semoga beliau dipanjangkan umur dan selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepala Sekolah Islam Al-Mustari, yaitu Ibu Hajjah Dian Pintan Ingdiah. Mudah-mudahan juga beliau dipanjangkan umur Allah subhanahu wa ta'ala, selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, termasuk keponakan saya juga, ya, Bapak Ustadz Miftah, ya, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disehatkan, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan juga rezekinya. Kepada seluruh Dewan Asatid wal Asatidah, para guru yang saya hormati, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing dengan taufik dan hidayah kepada seluruh Dewan Asatid wal Asatidah atau Dewan Guru. Dan kepada seluruh mahasiswi dari Sekolah Islam Al-Mustari ini yang telah meluangkan waktu, rela, ridho, ikhlas demi cita-cita, yaitu selamat di dunia wal akhirah, sehingga mengambil langkah untuk ikut sanlat, pengajian kilat atau pesantren kilat. Mudah-mudahan walaupun secara kilat ngajinya, ilmu yang diraih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang diraih oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberkahkan dan dimanfaatkan, dan mudah-mudahan dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat para jamaah yang saya hormati,
dan juga para ibu wali murid atau bapak wali murid, para orang tua yang secara virtual mengikuti acara ini di rumah masing-masing. Mudah-mudahan selalu diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh dengan sempurna, dengan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, sehingga berkah nikmatnya, berkah taufik dan hidayahnya, juga inayahnya, alhamdulillah kita bersama-sama di pagi menjelang siang ini dapat mengikuti tabligh akbar dalam rangka penutupan pengajian sanlat yang diadakan oleh Sekolah Islam Al-Mustari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan futuh ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, khususnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, pengajian sanlat hari ini, detik ini ditutup. Ya. Dengan kata lain, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengajian sanlat ini Rasulullah menyebutnya yaitu taman sorga, Riyadul Jannah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza ra'aitumur riyadul jannah parta'u fiha. Apabila kalian melihat, menyaksikan taman sorga, ikutlah bersenang-senang di dalamnya. Karena di dalam taman sorga itu banyak sekali kenikmatan yang akan kita rasakan. Banyak sekali hal-hal yang akan kita dapatkan. Baik itu ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang munakahah, ilmu tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu di dalam taman sorga. Lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa taman sorga itu? Taman sorga itu ialah, dijawab oleh Rasulullah, yaitu tempat-tempat atau majlis taklim atau majlis sanlat yang di dalamnya dikupas, dibahas, diajarkan seperti apa ilmu yang bermanfaat itu. Diajarkan ilmu tentang bagaimana berwudu yang baik, bagaimana sholat yang baik. Di dalamnya juga diajarkan bagaimana cara mengeluarkan zakat, baik itu mal, baik itu zakat yang lainnya. Bagaimana yaitu cara munakahah atau dijelaskan, diajarkan di dalamnya itu bab munakahah dan bab-bab yang lainnya. Itulah namanya Riyadul Jannah atau taman surga. Yang kata Rasulullah, apabila kita mendatangi taman surga atau majelis ilmu atau majelis sanlat ini, kata Rasulullah, apabila mendatangi
majelis ilmu di bulan suci Ramadan, setiap langkahnya oleh Allah diberi pahala 1000 kebaikan. Ya. Kullu qadamin alfu hasanatin. Setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan 1000 kebaikan. Dan setiap langkahnya selain diberi 1000 kebaikan, juga 1000 kesalahannya dihapus oleh Allah. Satu langkah. Coba dari rumah berapa langkah diikut sampai sini. Ya. Dan setiap satu langkahnya Allah mengangkat 1000 derajat di sisinya bagi orang yang rajin melangkahkan kedua kakinya menuju majelis ilmu atau taman surga atau majelis sanlat. Dan yang terakhir, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdana, barang siapa man hadhara majelis al-ilmi fi Ramadan, barang siapa yang hadir ke majelis ilmu di bulan suci Ramadan ini, maka setiap langkahnya akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kota di surga. Banallahu madinatan fil jannah. Akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kota di surga. Itu. Anda inilah yang akan menjadi wali kotanya. Itu. Jadi oleh Allah dibangunkan kota. Kita punya kota di surga nanti. Wali kotanya kita. Ini keutamaan hadir di majelis sanlat, hadir di majelis ilmu. Ya, kata Rasulullah bahwa majelis ilmu itu adalah taman surga. Apabila kalian melihat, menyaksikan taman surga, ikutlah parta'u, ikutlah bersenang-senang di dalamnya. Artinya ikut kita bareng-bareng nuntut ilmu. Hadirin para jamaah yang saya hormati, sanlat teh aya 2 kalimah ya. San berarti pesantren. Itu lat kilat, pesantren kilat. Itu secara umum pesantren kilat itu di mana di pesantren-pesantren ya, di pondok-pondok itu setiap bulan puasa itu mesti ya, mesti ada yang sanlatnya, ada yang khusus alat atau nausorob, ada yang khusus fikih ya, ada yang khusus tasawuf, ada yang khusus tasawuf atau ihya atau sulamul taufik atau yang lainnya, itu di pesantren. Secara khusus di setiap lembaga pendidikan Islam atau sekolah-sekolahan Islam, yaitu setiap bulan suci Ramadan tidak ketinggalan pula mengadakan sanlat buat siswa-siswinya agar siswa-siswinya selalu bertambah ilmunya, ya, mengerti tentang adab, ya, tentang akhlak, supaya siswa-siswinya lebih mencintai Allah dan Rasulnya, ya, supaya siswa-siswinya ibadahnya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja karena cinta, ini tidak lelah. Tidak lelah. Yang ada semangat, yang ada senang. Apa? Karena cinta. Nah, ibadah karena cinta akan indah kita laksanakan. Salat berjamaah kalau karena cinta, ya, indah. Mengaji kalau karena cinta kepada Allah, indah. Ngaji teh resep. Ya. Itu teu aya malesna muncok Sunda mah. Nih. Sanlat. Nah, latnya yaitu kilat sedikit
karena waktunya hanya ada di bulan puasa. Ada yang seminggu saja ngambilnya, ya, ada yang 2 minggu saja. Kalau di pesantren yaitu 25 hari, ya, 25 hari. Nah, udah tanggal 25 Ramadan pada pulang lagi. Dan saya pernah sanlat 1 tahun. Memang itu pesantren, ya, di Cilacap itu ya tiap tahunnya sanlat. Itu sanlat itu sehari-harinya sanlat, itu ngajinya kilat. Itu di sana tidak menerima santri yang baru, ya, baru pesantren, minimal sudah 3 tahun 5 tahun baru bisa. Karena di sana yang disandatkan yaitu kalau tafsirnya tafsir Munir, terus hadisnya Bukhari, terus tasawufnya yaitu Ihya, itu Ihya Ulumuddin. Dengan pengajian sandat ini yang biasanya kitab itu diaji setahun baru tamat, ya, dengan pengajian sanlat, ya, sebulan kurang 25 hari bisa tamat, ya. Terus yang biasanya, ya, Ihya 4 tahun, ya, terus Bukhari 4 tahun, setahun 1 juz, 2 tahun 2 juz, ya, setahun jadi tamat 4 juz. Itu namanya sanlat pesantren kilat. Itu walaupun ngajinya kilat tapi hasilnya banyak, ya. Tapi ya kita harus sudah tahu kunci-kuncinya dulu, ya, sudah tahu, sudah bisa membukanya. Kalau kita sudah bisa membuka, maka gedung ilmu itu akan terbuka. Kalau gedung ilmu itu sudah terbuka, kita akan meraih sebanyak-banyaknya. Itu. Hadirin para jamaah yang saya hormati, bulan Ramadan adalah momentum untuk meraih ilmu yang barokah. Bulan Ramadan adalah momentum untuk meraih keberkahan. Bulan Ramadan adalah momentum untuk kita betul-betul berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap detiknya itu mustajab. Bulan Ramadan adalah momentum di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir di bulan suci Ramadan ini, melaksanakan ibadah puasa karena iman dan karena percaya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam syairnya suka dilagukan, ya, Ramadan syahrul barokah, Ramadan syahrul ijabah, Ramadan syahrul hidayah, Ramadan syahrul inayah, Ramadan syahrul barakah, Ramadan syahrul ijabah, Ramadan syahrul hidayah, Ramadan syahrul inayah, Ramadan bulan barokah, Ramadan bulan ijabah, Ramadan bulan petunjuk, Ramadan bulan pertolongan. Ya. Yang pertama
Bulan Ramadan adalah ya bulan Sayyidul Suhur. Sayyidus Suhur. Sayyidus Suhur. Likuli sayin sayyidun. Was Sayyidus Suhuri syahrul Ramadan. Setiap sesuatu itu ada rajanya. Setiap sesuatu itu ada pemimpinnya. Setiap sesuatu itu ada biangnya. Biangnya, rajanya, pemimpinnya bulan adalah bulan suci Ramadan. Itu. Rajanya, biangnya, hari yaitu hari Jumat. Terus rajanya, biangnya, amal yaitu sholat yang 5 waktu. Itu. Bulan suci Ramadan adalah rajanya dari 11 bulan. Di mana di dalamnya mengandung yang pertama bulan barokah. Apa itu barokah? Ya, definisi barokah, doktul barokah, yaitu ziyadatum fil khairi wa itsbatuhu. Barokah itu ya kalau secara umum ya barokah teh naon? Loba ya. Loba itu brok di jauru, brok di panto, ngaraya di tengah imah. Eta cenah barokah. Itu. Nah, barokah secara yaitu ziyadatum fil khairi wa isbatuhu. Bertambah selalu kebaikannya. Wa isbatuhu dan tetap di dalam kebaikan. Ini bulan Ramadan. Tidak sedikit ya, tidak sedikit orang khususnya umat Islam di bulan suci ini bertambah kebahagiaannya. Sebelum bulan Ramadan berjamaah jarang. Ya. Ikut pengajian jarang. Puasa komo itu. Terus tahajud jarang. Sholat sunnah jarang. Akan tetapi begitu tiba bulan suci Ramadan, nah, berjamaahnya, ikut maghribnya, isyaknya, terus sholat tarawehnya, itu tahajudnya sebelum sahur, tahajud dulu, terus sahur, terus setelahnya yaitu di siang harinya, di pagi harinya yaitu sholat duha, terus di masjid-masjid ya biasanya ada kuliah subuh yang biasanya di bulan lain tara hadir ke majelis taklim ya, mau tidak mau di bulan suci Ramadan hadir di majelis ilmu. Ini namanya barokah, itu bertambah kebaikannya dan tetap di dalam kebaikan itu. Mudah-mudahan kita sekalian ini termasuk orang-orang yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Selalu bertambah kebaikannya dan tetap kita di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Ramadan syahrul ijabah. Ramadan adalah bulan ijabah. Ya, bulan dikabul, didengar permintaan kita. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila bertanya kepada engkau hamba-hambaku tentangku, jawablah fa inni qarib. Itu. Aku dekat. Aku ini sangat dekat. Bahkan dalam ayat lain ya, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada apa?
otot leher. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, wahai Muhammad, apabila ada yang bertanya kepada engkau tentang aku ini dekat, mendengar dan mengabulkan permintaannya, doa-doanya orang-orang yang memohon. Doa-doanya orang yang berdoa. Namun ada syaratnya. Ya. Namun ada syaratnya. Itu fal yastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya di bulan suci Ramadan ini agar doa kita didengar oleh Allah, dikabul oleh Allah, ya. Fal yastajibu li. Perintahnya Allah laksanakan. Terutama di bulan suci Ramadan ini, yaitu siangnya kita berpuasa karena Allah, ya, karena iman. Malam harinya melaksanakan ibadah juga sholat sunnah taraweh karena iman. Terus banyak-banyak tadarus Al-Quran, banyak-banyak baca Al-Quran. Ini syaratnya agar doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diijabah, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yastajibu li, apapun perintah Allah di bulan suci Ramadan ini laksanakan. Apapun larangan Allah jauhi. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Puasa orang karena iman, ya. Salat taraweh kita karena iman. Terus kuliah subuh kita, salat kita juga karena iman. Ya. Buka dan sahurnya juga karena iman. Sedekah kita, zakat kita juga karena iman. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat kepada siapa saja yang doanya ingin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Ramadan adalah syahrul ijabah. Yang ketiga, Ramadan syahrul hidayah. Tidak sedikit, ya, tidak sedikit manusia di bulan suci Ramadan ini mendapat hidayah. Ada hidayah fil Islam, ada hidayah ilal Islam. Kalau hidayah ilal Islam, yang tadinya non muslim masuk Islam banyak setiap bulan puasa. Itu. Hidayah fil Islam, yaitu orang muslim sendiri yang tadinya malas beribadah, malas ngaji, ya, malas segalanya, malas melaksanakan perintah Allah, itu di bulan suci Ramadan dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di bulan suci Ramadan yang tadinya tidak mau sholat, tidak mau puasa, ya, tidak mau ngaji, di bulan suci Ramadan dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin berjamaahnya, dan lain sebagainya. Ini adalah bulan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Ramadan syahrul inayah. Ramadan adalah bulan pertolongan. Siapapun orangnya yang betul-betul
melaksanakan ibadahnya karena iman, karena Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah, inayah Allah Subhanahu wa taala akan kita miliki, akan kita raih. Yaitu pertolongan kita minta agar selamat di dunia juga selamat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, sanlat adalah momentum di mana ya di situ diajarkan tentang pendalaman ilmu Al-Qur'an. Ya. Baik itu cara membacanya, baik itu tafsirnya, ya, baik itu tajwidnya. Nah, ini momentum di bulan suci Ramadan ini. Nah, dengan sanlat, mari kita tingkatkan ya bacaan Al-Qur'an kita. Nah, setelah kita mahir bisa baca Al-Qur'an, lancar baca Al-Qur'an, ya, tidak lupa selalu menderas Al-Qur'an, selalu tadarus Al-Qur'an. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengumpamakan, memisalkan, sebagaimana ya sabdanya, masalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an mislul utrujah. Ya, perumpamaan seorang mukmin yang rajin baca Al-Qur'an mislul utrujah. Ini diibaratkan buah jeruk. Tahu buah jeruk? Buah jeruk tahu? Rasanya manis-manis kecut, seger. Ya. Terus baunya harum. Itulah perumpamaan seorang mukmin yang rajin baca Quran diibaratkan buah jeruk. Begitu dikupas kulitnya, ya, yang tidak makan pun kebagian harumnya. Ya, harum. Orang yang rajin baca Quran nih, ya, wajahnya ini berseri-seri. Ya, namanya harum. Ya, setiap omongannya berbobot. Ini kaum mukminin yang rajin membaca Al-Qur'an. Tapi masalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'an mislu tamrat. La rihalaha wa ta'muha hulul. Seorang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an, malas baca Qur'an, ini bagaikan buah korma. Bagaikan buah korma. La rihalaha ya wa ta'muha hulul. Tidak ada baunya, teu harum. Jadi kabatur teu harum. Nah, cuman manis, orang kelihatan wajahnya manis, ya. Itu wajahnya lihat manis, tapi bicaranya, akhlaknya kurang harum, ya. Jadi tidak membawa berkah kepada keluarganya, tidak membawa berkah kepada anggota keluarganya. Itu manis dia doang, yang lain tidak kebagian manisnya. Nah, terus contoh orang munafik yang baca Al-Qur'an itu mislul handolati, sebagaimana buah, ya, bunga. Seperti bunga, orang munafik yang suka baca Al-Qur'an ini seperti bunga. Bunga, ya, harum. Ya, bunga itu harum. Rihu atau ibun, ya, itu baunya itu wangi, tapi rasanya bunga itu pahit. Rasanya bunga pahit. Itu. Wah, orang munafik gimana sih? Tong kosong bunyi nyaring. Itu. Ngomong bisa, nah orang munafik. Wah. Ya, ternyata isinya kok kosong. Orang munafik apalagi yang tidak baca Quran, ya, ini bagaikan buah atau berantawali,
Ya, baunya tidak ada, rasanya pun pahit. Ya, maka dari itu mari momentum bulan suci Ramadan ini ya, di dalam sanlat yang ditutup pada pagi hari ini menjelang siang ya, mudah-mudahan membekas kepada kita sekalian apa? Bacaan Al-Qur'annya semakin meningkat ya, pemahamannya juga semakin meningkat, pengamalannya juga semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Hah? Sampai jam 1. Nah, kenapa sih kita harus menuntut ilmu? Kenapa sih kita harus sanlat di bulan suci Ramadan? Itu. Manusia itu punya dua jasad. Yang pertama jasad jasmani. Yang kedua jasad rohani. Bahwa manusia itu mempunyai dua jasad. Jasad jasmani, jasad rohani. Jasad jasmani ya harus makan, harus minum, harus berhias. Jasad rohani pun harus makan, harus minum, harus berhias. Itu. Makanan jasad jasmani apa? Nasi. Nanti nasi macam-macam, nasi padang, ya. Terus nasi lemang, nasi wuduk, nanti ya banyak. Itu apa? Makanan jasmani. Jasmani kita kalau tidak makan, ya lapar. Itu. Kalau lapar, ya loyo, ya, maka akan terjadi pengurusan. Begitu juga jasmani, ya perlu minum. Minuman apa? Air putih, air enteh, air kopi, jus, ya dan lain sebagainya. Itu minuman jasad jasmani. Hiasan jasad jasmani apa? Kalau wanita baju yang bagus, pakai cincin, pakai gelang, ya, sandal, sepatu, itu hiasan apa? Hiasan jasmani. Kalau laki-laki ya ada yang pakai safari, ada yang pakai jas, ya, ada yang apa? Rambutnya ya dibetel ke kanan, ada yang rambutnya dibelah dua, itu hiasan. Ya. Begitu juga jasad ruhani kita perlu makan. Makanan jasad ruhani kita apa? Ibadah. Ya. Makanan jasad ruhani kita yaitu ibadah. Salat itu makanan jasmani. Puasa itu makanan ruhani. Salat makanan ruhani, puasa makanan ruhani, ya. Terus zakat makanan ruhani kita, haji ini makanan ruhani kita, mengaji makanan ruhani kita. Itu. Terus minumannya apa? Minumannya yaitu thalabul ilmu. Minuman ruhani kita ilmu. Kalau ruhani kita tidak disiram dengan ilmu, maka kan suka ada siraman rohani. Maksudnya ya rohani kita dikasih minum. Kalau rohani kita tidak menuntut ilmu, tidak disiram dengan ilmu, tidak diminumi dengan ilmu, maka rohani kita akan kehausan. Kalau kehausan, ya ibadahnya pun tidak memakai ilmu. Sedangkan tadi sama Ustadz Miftah ya dijelaskan bahwa amaluhu marudatun latuk balu. Itu. Bahkan disiksa sebelum Allah menyiksa orang-orang yang menyembah berhala. Ini orang yang ibadah tidak memakai ilmu,
ataupun pakai ilmu tidak diamalkan ilmunya. Itu. Maka dari itu ruhani kita perlu makan, makanannya itu ibadah. Ibadah harus pakai ilmu. Minuman rohani kita yaitu ilmu. Ya. Terus rohani kita juga perlu berhias. Hiasan rohani kita apa? Yaitu akhlakul karimah. Jalmakna kasep buanteng tapi ya tidak beradab, tidak berakhlak, ya. Terjadi kasepnya. Aya jalma awewe geulis pisan. Ya. Tapi teu beradab, teu berakhlak, terjadi geulisna. Itu. Banyak orang yang tidak simpati, banyak orang nu ijid. Karena apa? Akhlaknya. Maka dari itu walaupun orangnya jelek, ya, tapi akhlaknya bagus, ya. Nah, maka kejelekan itu akan tertutup dengan akhlaknya yang bagus. Yang terakhir yaitu bulan suci Ramadan adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Mari kita masih ada waktu untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Malam 25-nya, malam 27-nya, malam 29. Ya, itu. Jangan sampai terlewatkan oleh Lailatul Qadar yang pahalanya itu sama dengan ibadah 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Itu saja paparan dari saya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita bersama-sama dapat memetik buahnya dan mudah-mudahan dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukupkan sekian saja. Mohon maaf atas berbagai kekurangan dan kehilapan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.